Tidak berlawan karebosi, pemirsa membahas mengenai dampak dari musim kemarau. Dan kembali kami ajak Anda untuk ikut bergabung di 0411-368-1002, Pak Hartanto. Di tahun ini apakah lebih panjang memang musim kemaraunya dibanding tahun kemarin? Iya, sesuai dengan prediksi kita, memang untuk di tahun 2019 musim kemaraunya memang mengalami kemunduran. Dan itu kisarannya hanya sekitar 1 sampai dengan 2 dasarian. Jadi durasinya memang lebih lama juga, Pak ya? Ya, tetap disebut lebih lama karena memang dari normanya itu mundur 1 sampai dengan 2 dasarian awal musim hujannya. Dan untuk di tahun ini memang kita akan prediksikan secara memasuki musim penghujan itu di awal November, tetapi dari hasil prediksi kita memang di pertengahan Oktober ini sudah mulai turun hujan, tapi memang itu belum berdampak karena masih kategorinya rendah sekali di bawah 20 mm per dasarian. Tapi itu untuk di wilayah pantai barat itu sudah mulai ada beberapa kali terjadi hujan. Tetapi memang kategorinya masih kategori sangat rendah dengan kondisi musim kemarau yang sudah 6 bulan, hujan yang mungkin akan turun 1-2 kali saja itu belum mempunyai dampak sama sekali. Artinya mungkin kalau masyarakat merasakan itu hanya membasahi tanah yang kering. Dengan berkaitan dengan penyediaan air bersih, mungkin besar itu belum ada dampak yang signifikan untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada. Pak, itu kan dikatakan musim kemarau, apalagi puncak musim kemarau itu juga dipengaruhi dari curah hujannya begitu. Iya. Kalau musim kemarau memang itu idealnya biasa curah hujan sampai berapa milimeter sih biasanya Pak normalnya? Dikatakan musim kemarau jika dalam satu dasarian atau dalam 10 hari curah hujan itu kurang dari 50 mm. Dan diikuti oleh 2 dasarian berturut-turut. Jadi kita tidak bisa mengatakan kalau dasarian sekarang itu kurang dari 50 mm dan besok masih ada yang 60 mm itu belum kategori masih musim kemarau. Jadi walaupun ada hujan atau masih musim kemarau juga. Iya, jadi makanya kenapa kita kategori bahwa akan memasuki musim hujan nanti pada November 2 dan November 3 untuk wilayah pantai barat. Tetapi bukan berarti bahwa sebelum itu akan ada muncul potensi hujan, karena cuaca tidak bisa sekaligus akan seperti membalikan tangan. Jadi ada proses yang menuju sampai ke sana. Tetapi curah hujan yang terjadi memang curah hujan yang masih kecil-kecil, hanya mengawali saja dan nanti akan memasuki musim hujan yang dikatakan sebagai musim hujan itu nanti di November 2 dan November 3. Itu dari dasarian ke dasarian itu sudah jumlahnya lebih dari 50 mm. Dan kita perakirakan malah nanti di bulan November itu sudah curah hujan sudah di atas 300 mm per bulan. Artinya itu sudah cukup mempengaruhi jumlah debit air. Ya, kalau sudah di atas 300 mm sudah cukup. Puncaknya nanti akan di bulan Januari dan di bulan Desember itu sudah curah hujan wilayah pantai barat dan sekitarnya itu sudah lebih dari 500 mm. Dan puncaknya akan nanti di bulan Januari. Curah hujan besar yang kita hasil pemantauan kita memang malah akan terjadi lebih banyak di daerah pesisir pantai, Pak. Akan lebih banyak terjadi di pesisir pantai. Jadi curah hujan yang terjadi di pesisir pantai tentunya akan lebih banyak mengalir ke laut daripada yang akan menjadi cadangan air di daerah-daerah pegunungan. Tetapi walaupun di pegunungan itu tidak sebesar yang di pantai, tapi di pegunungan itu curah hujannya juga pasti akan lebih dari 300 mm per bulan. Baik. Pak Ratna, mungkin kita angkat telepon dulu. Ada Pak Syarif di Makassar. Selamat malam, Pak Syarif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik mungkin pembicaraan hari ini. Ini menyangkut kehidupan masyarakat utama ini. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Husni Mubarak. Kenapakah ini PDAM tidak mau menerima atau tidak usahlah malu-malu, ikuti saja sarannya, buat saja sponsor yang banyak. Ya kan? Artinya kalau ada solusi yang bagus, terimalah dan lakukanlah itu. Ya, kemudian untuk pihak PDAM, KB, saya menarik dari pernyataan Anda bahwa PDAM ini kan bukan pemilik air yang ditelok. Kalau secara struktural, PDAM kan ownernya adalah wali kota.
Jadi saya agak lucu juga kalau PDAM mengatakan kita sulit dengan izin. Bapak harus memanfaatkan owner Bapak wali kota. Memang susah kalau Bapak yang jalan sendiri tidak melibatkan ownernya. Harus diakui Pak bahwa owner dari PDAM itu adalah wali kota. Wali kota punya power juga. Jadi jangan suka merendahkan diri. Padahal kita masyarakat sudah tahu bahwa sebenarnya PDAM malu menerima saran yang bagus dari teman-teman. Nah, kan terakhir, saya tidak dengar pernyataan dari Humas PDAM. Bagaimana masyarakat kami yang di utara, ini kan airnya sedikit sekali. Tidak tumpah lagi kalau terlambat bayar. Ada enggak sedikit saja kemanusiaan bersama untuk musim kemarau karena sedikit air ya adalah dispensasi buat kami yang di utara ini. Nah, jadi intinya begini Pak, kan Bapak bicara kemanusiaan tadi, ya buktikanlah di lapangan. Kalau kami tidak bayar jangan langsung diputus kami punya meteran air apa. Karena Bapak kan bertanggung jawab, Bapak dalam hal ini tidak boleh mengatakan kami tidak mampu. Harus mampu karena Bapak memang dipercayakan untuk mengelola itu. Satu lagi yang lucu, Bapak bilang tidak bisa menghalau kemarau. Memang Pak, tidak ada yang bisa menghalau kemarau kecuali Allah. Tapi Bapak harus mensiasati bagaimana mensiasati kemarau ini. Jadi kesimpulannya, yang susah-susah kalau persoalan akumulasi izin. Manfaatkan powernya owner yaitu Bapak yang terhormat Bapak Wali Kota. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau menanggapi langsung silakan. Mungkin ini karena sedikit mispersepsi orang. Jadi perlu saya luruskan ke Pak Sarif. Mungkin menurut Pak Sarif ini benar, tapi kami perlu meluruskan lagi ya. Spam yang dimaksud Pak Husni itu sebahagian besarnya bersumber dari air PDAM. Jadi kalau air PDAM tidak mengalir, sumber air bakunya kurang, spamnya Pak Husni juga tidak mengalir. Tetapi ada spot-spot tertentu, spamnya Pak yang dikelola oleh anggota Pak Husni itu mengambil air dari air tanah yang sekarang masih bisa dimanfaatkan oleh warga. Seperti itu. Jadi bukan kita mau menolak saran Pak Husni untuk membangun spam itu. Kalau spam dibangun daerah utara, sementara air baku tidak ada, untuk melayani warga di sana pakai apa? Karena spam yang dibangun tetap mengandalkan air dari PDAM untuk mengisi. Sementara daerah utara ini daerah yang boleh dikatakan termasuk daerah yang terpapar juga dampak kemarau yang cukup parah karena lokasinya yang ada di kejauhan. Itu pertama mengenai spam tadi. Terus yang kedua, mengatakan bahwasanya air Sungai Tello itu ada di Makassar, yang punya itu ownernya Makassar. Tidak seperti itu Pak Sarif Tabe. Tidak ada daerah yang tercatat asetnya sungai. Aset itu merupakan aset provinsi, tetapi pengelolaannya itu ada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Jeneberang Pompengan. Itu Satker. Satker itu pusatnya ada di pusat, bukan di sini karena anggarannya mereka anggaran dari APBN, bukan dari APBD, provinsi dan kota. Jadi bukan kita tidak mau atau malu-malu untuk mengambil itu, tidak seperti itu Pak Sarif. Air itu ada masing-masing punya kewenangan. Makassar tidak punya kewenangan atas sungai karena itu merupakan aset provinsi, tapi pengelolaannya itu ada di Satker ya, satuan kerja yang ada di Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan. Seperti itu. Nah, terus yang ketiga, saya jawab maraton dulu Pak Usni supaya Pak Sarif ini maaf Pak ya, supaya lebih clear ini ya. Mengenai kebijakan, apakah ada dispensasi daripada pembayaran air pelanggan apabila tidak mengalir? Tabe, PDAM hanya menagih air berdasarkan air yang keluar di meteran. Kalau musim hujan pemakaian tak banyak, bayarnya banyak. Kalau musim kemarau, pemakaiannya kecil, 1 kubik dipakai 1 bulan, 1 kubik kami tagih Pak. Tidak mungkin kami menagih lebih daripada apa yang terputar di meteran itu. Seperti itu. Terus mengenai kalau tidak bayar denda, itu aturan yang tidak bisa dihilangkan. Jadi dia ini ini kan diatur oleh timer Pak, setiap lewat tanggal 25 terhitung denda. Jadi tidak bisa bahwasanya 25 jam dulu denda karena tidak jalan air, tidak seperti itu. Karena semua terprogram dalam computerized, dalam database itu perlakuannya sama. Seperti itu, daerah utara, daerah timur kota, daerah mana saja. Karena kenapa?
pembayaran rekening setiap bulan itu merupakan memang kewajiban, bahwasanya kami tidak mengalir air tapi tetap bayar, ya itu amandemen. Itu ada biaya-biaya administrasi di dalamnya yang memang harus dibayarkan selama masih tercatat sebagai pelanggan aktif. Terus juga kalau mengenai kebijakan utara kota tidak mendapatkan air, kami kan sampai detik ini juga menyampaikan kepada pelanggan yang butuh air pengantaran mobil tangki gratis, laporkan kepada kami. Ini dalam beberapa hari terakhir, sejak hari Rabu, Kamis, Jumat, Senin juga kita mengantarkan rata-rata 21 mobil tangki satu kali jalan untuk daerah tertentu. Baik, itu kan program sudah cukup lama juga. Sudah cukup lama, jadi kalau ada masyarakat kita yang merasa saya belum pernah diantarkan tangki, mungkin tidak ada laporan ke kantor wilayah kami untuk meminta diantarkan tangki. Karena kami di sana membuka diri, siapa saja mendaftar, bawa rekening airnya, titip nomor teleponnya, maka akan dibuatkan jadwal antrian untuk pengantaran, dan itu gratis. Baik, Pak. Itu Tidak dipungut Rp1 pun. Sedikit Seperti mungkin. itu. sebelum berlanjut, mohon maaf, mungkin kita angkat satu penelpon lagi dulu. Ya. Bisa saya sebelum berpindah, bisa ya? Saya jawab dulu Pak Sarip ini. Yang dia maksud Pak Sarip ini, saya rata-rata berkeliling di Kota Makassar sekarang, dan di mana-mana saya jumpa itu masyarakat mengadu persoalan denda. Denda PDAM itu mungkin sekitar 22.500. Ini yang Beban, Pak. Beban. Iya, dendanya itu cuma 7.500. Beban. Inilah yang dikeluhkan masyarakat ketika tidak jalan, ketika pompa yang di rumahnya itu menghisap angin. Inilah yang dia keluhkan. Apakah tidak ada kebijakan dari pemerintah, dari PDAM untuk menurunkan tarif ini? Kalau tidak beroperasi, ngapain kasihan dibebankan beban sama masyarakat di Kota Makassar ini ya? Kemudian terkait masalah spam, minta maaf ya. Iya. Sekarang ini program andalannya spam itu Pamsimas. Iya. Ini sekarang merubah pola, bukan lagi tergantung sama PDAM. Dia mengandalkan sekarang sumur dalam dan melakukan pengoboran, mungkin bervariasi, dan ini bisa membantu masyarakat selama Iya, ini. kalau Buktinya. air permukaan ada. Jadi Tanah sekarang bisa. ini di program kami di Pamsimas itu 80% sekarang sudah sumur dalam dan bisa membantu. Di utara kota saja itu di Biringkanaya itu Kapasa itu kita sebagian beberapa RW itu sudah bisa terlayani. Talok juga demikian. Baik. Pak Dalam Rusdi, satu spam mohon saja. maaf, saya potong sebentar dulu karena Ya. kita dibatasi oleh waktu. Saya angkat penelpon dulu, ada Pak Haris, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara singkat, Pak. Ini terima kasih Pak ini. Sangat menarik ini, dan saya berterima kasih ini kepada Pak Mubarak ini, Husni Mubarak. Kemudian juga di dari PDAM. Begini barangkali Pak, ini sekedar masukan ini. Karena ini air ini adalah kebutuhan dasar masyarakat Pak, yang tidak bisa ditunda-tunda. Ini Pak, coba kita lihat ini di utara kota, termasuk Ujung Tanah, Tallo, Tamalandria, Biringkanaya. Menjerit ini air Pak, menjerit. Coba ini, padahal ini kebutuhan dasar Pak. Saya kira begini Pak. Ini dari PDAM seharusnya ini tidak terlalu untuk mengambil dasar dari aturan ini. Karena ini butuhnya masyarakat ini. Betul-betul ini kebutuhan dasar yang harus dipikirkan. Ya, tidak ada jalan lain kecuali harus ini PDAM memikirkan ini masyarakat ini Pak. Dan maksud saya begini Pak, termasuk ini dari PU ini salah satu inovasi yang ditangkap baik dan diangkat jempol oleh masyarakat untuk membangun spam ini di tiap-tiap kelurahan ini. Ini PDAM, kenapa PDAM ini tidak seperti ini di utara kota ini? Baik Pak. Termasuk Tamalandria, Biringkanaya, bayangkan Pak, lari ke daerah, hanya mencuci lari ke daerah. Seandainya tidak ada ini air yang dalam kemasan botol, barangkali masyarakat ini seperti apa ini Pak? Ini yang barangkali sebelum terjadi lagi seperti ini, barangkali PDAM ini harus berinovasi. Baik. Seperti PU ini bangun Pamsimas ini di tiap-tiap kelurahan ini. Terima kasih ini Pak dari PDAM kalau ini. Iya, makasih Pak. Nanti kami di masyarakat ini. sampaikan. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak Haris
Pemirsa di rumah, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Anda jangan kemana-mana, tetap di obrolan Karebosi.